Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Permana dari kelompok 18. Di sini saya akan mengtutorialkan cara mengerjakan soal menggunakan software RStudio, Microsoft Excel, dan Minitab. Di sini ada soal perusahaan Osik Pangan Sejahtera yang bergerak di bidang produksi roti tawar akan melakukan quality control dengan melakukan pengukuran berat roti dari 15 sampel secara acak. Dan di sini ada data-datanya. Terus di sini kita akan mencari hasil dari nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta kita juga akan menyajikan data tersebut menggunakan histogram, box plot, dan box chart. Oke, yang pertama kita akan menggunakan RStudio. Sebelum kita ke RStudio, kita harus membuat tabel seperti ini dulu. Jika sudah, kita akan balik ke RStudio. Yang pertama kita harus lakukan adalah menginstal package read Excel untuk bisa membaca tabel yang ada di file Excel tersebut. Setelah kita selesai menginstal, kita harus mengaktifkan package-nya. Jika sudah aktif, kita harus membaca data yang dari Excel tersebut. Oke, jika sudah datanya terbaca, kita akan mencoba untuk menampilkan isi datanya. Oke, datanya sudah tertampilkannya sama kayak di Excel. Dari 15 juga. Oke, jika sudah, kita selanjutnya menghitung nilai minimum dari berat roti-rotinya. Oke, di sini udah keluar nilai minimumnya itu ada 380 dan sekarang nilai maksimumnya. Dan di sini nilai maksimumnya itu 410. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata atau meannya. Oke, di sini rata-ratanya itu 393,333. Lalu kita akan menghitung nilai tengah. Nilai tengahnya itu ada 395. Sekarang kita akan menghitung kuartil 1, 2, dan 3-nya. Nah, di sini kuartil 1, 2, 3-nya itu ada yang kuartil 1 385, kuartil 2 395, dan kuartil 3 400. Sekarang kita akan menghitung variansinya. Variansinya itu ada 66,67. Lalu selanjutnya kita akan menghitung range-nya. Nah, di sini range-nya itu ada 380 sampai 410. Selanjutnya kita akan membuat tabel frekuensinya. Nah, ini tabel frekuensinya seperti ini, 380, 385, 395, 400, 405, 410. Lalu kita akan mencari nilai dengan frekuensi tertingginya atau modusnya. Modusnya itu ada di 395. Selanjutnya kita akan menampilkan visual dari data-data tersebut menggunakan box plot, box chart, dan histogram. Pertama kita harus menginstal package terlebih dahulu. Lalu seperti tadi, jika sudah kita harus mengaktifkan package-nya. Jika sudah aktif, kita akan memasukkan data berat ke variabel data. Oke, jika sudah, kita akan menghitung skewness dari data tersebut. Di sini kita dapat skewness-nya itu ada di 0,3197 dan skewness data tipe 2-nya itu ada di 0,395. Lebih dari 0 berarti dia miring ke kiri. Selanjutnya kita akan menghitung kurtosisnya, keruncingannya. Nah, di sini kurtosisnya ada minus 0,808 sama minus 0,156. Nah, berarti dia latih kurtik karena minus kurang dari 0. Selanjutnya kita akan menyajikan menggunakan histogram. Nah, ini histogramnya seperti ini ya.
sudah terlihat. Oke, selanjutnya kita menghitung dan menyimpan nilai kuartilnya terlebih dahulu. Oke, jika sudah, selanjutnya kita membuat objek list berisi statis untuk blok spotnya. Lanjut, kita akan membuat box plotnya. Oke, di sini sudah muncul ya box plotnya secara otomatis. Yang terakhir, kita akan menyajikan menggunakan bar plot. Oke, ini visual dari bar plot sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software Minitab. Yang pertama harus kita lakukan itu menyalin tabel yang ada di data Excel tadi. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Oke, jika sudah terpaste, selanjutnya kita akan mencari median, modus, dan lain-lain. Yang pertama kita harus ke stat terlebih dahulu, ke basic statis. Lalu pilih display descriptive statis. Lalu kita pilih yang berat ini, kita select. Nah, di sini kita statisnya kita pencet. Lalu kita centang untuk variansi, modus, range, skewness, kurtosis, kumulatif n. Jika sudah kita oke. Kita oke lagi. Di sini sudah otomatis muncul ya. Untuk kumulatif n-nya ada 15, mean-nya ada 39,33, terus variansinya ada 66,67, terus angka minimumnya itu ada 380, kuartil satunya ada 385, dan kuartil 2 atau mediannya itu ada 395, dan kuartil 3 itu 400. Dan di sini ada nilai maksimumnya itu 410, range-nya 30, modusnya 395, skewness-nya 0,4, dan kurtosisnya itu minus 0,16. Oke, selanjutnya di sini kita akan menyajikan datanya menggunakan histogram. Kita pilih yang simple. Oke. Nah, kita select yang berat lagi. Sudah, kita langsung oke saja. Nah, di sini sudah muncul ya. Kenapa histogram Minitab dan RStudio beda? Karena di sini beda dalam penyajian data histogramnya. Untuk di Minitab intervalnya sendiri itu 380, 385, 390, 395, 400, 405, dan 410. Sedangkan untuk di RStudio itu kita akan run lagi tadi untuk histogramnya. Nah, sedangkan di RStudio itu intervalnya itu dari rentang 380 sampai 385, terus 385 sampai 390, dan 390 sampai 395, dan seterusnya. Maka kan beda untuk histogramnya, tapi untuk frekuensinya itu tetap. Oke, selanjutnya jika sudah mencari histogram, kita akan membuat grafik lagi menggunakan box plot. Di sini kita pilih yang simple juga, kita oke. Kita pilih yang beratnya, select, kita oke. Nah, di sini block spotnya sama ya, sama kayak yang di RStudio. Selanjutnya kita akan menyajikan menggunakan bar chart. Kita pilih yang value from a table, kita pilih yang simple, kita oke. Dan di sini untuk grafik variabelnya kita pilih yang berat, kita select. Dan untuk kategorikalnya kita pilih yang sampel. Jika sudah, kita oke. Nah, di sini langsung muncul ya bar chartnya, sama kayak di RStudio juga. Selanjutnya kita akan menampilkan menggunakan
Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software Microsoft Excel. Yang pertama kita akan ke data, lalu ke data analis. Sini kita pilih yang descriptive statis. Untuk input range-nya kita pilih data-datanya. Lalu output range-nya kita pilih di F1 dan kita centang summary statisnya, lalu oke. Di Excel simple karena memang otomatis ya, jadi langsung keluar. Dan sini ada mainnya, rata-ratanya ada 393,3, standar errornya ada di 2,108, mediannya ada di 395, modusnya ada di 395 juga, dan standar deviasinya ada di 8,164, sample variance-nya ada di 66,666667, kurtosisnya ada di minus 0,1565. Di sini karena kurtosisnya minus berarti masuknya itu ke pelati kurtik ya, atau puncaknya di bawah, dan skewness-nya ada di 0,395. Dikarenakan ini lebih dari 0, maka skewness-nya itu miringnya ke kiri. Dan ini range-nya ada 30, minimum angkanya ada 380, maksimumnya ada 410, dan totalnya ada 5.900, dan total datanya ada 15. Oke, segitu saja tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raffi Permana, saya izin pamit undur diri.